Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya, Vera Sindianawati. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang proses pembuatan getuk goreng di Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, yang di dalamnya terdapat pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Bagaimana sih cara pembuatan getuk goreng itu? Sebelumnya, siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alatnya berupa pisau, lumpang, presto, wajan, serok penggorengan, kompor, piring, dan mangkok. Bahannya yaitu singkong, minyak goreng, garam, coklat, dan gula pasir. Dapat dilihat bahwa proses pembuatan getuk goreng memerlukan alat berupa pisau. Pisau dalam pelajaran IPA termasuk bidang miring. Pisau dikatakan bidang miring karena pisau memiliki suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Dapat kita lihat bahwa proses pembuatan getuk goreng memerlukan tentunya adalah minyak goreng. Minyak goreng dalam pembelajaran IPA adalah termasuk benda cair. Di antara bahan-bahan semua, benda cair hanyalah minyak goreng, yang lainnya termasuk benda padat. Minyak goreng dikatakan benda cair karena dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk wadah yang ditempatinya. Volumenya tetap dan tidak berubah, serta dapat mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Langkah selanjutnya yaitu kupas singkong menggunakan pisau, kemudian cuci hingga bersih. Kenapa menggunakan singkong? Karena bahan utama pembuatan getuk goreng adalah singkong. Dan setiap 100 gram singkong mengandung 38 gram karbohidrat yang memberikan energi baik untuk tubuh. Setelah singkong dikupas, kemudian singkong dipresto sekitar 30 menit agar terasa empuk. Presto terbuat dari bahan konduktor, yaitu bahan yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Nah, pada saat proses mempresto singkong terkait dengan pembelajaran IPA, yaitu pada saat kompor dinyalakan dan di atasnya terdapat presto, akan terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Arti dari konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Kemudian, ketika presto itu sudah berbunyi, artinya air yang di dalam presto tersebut terjadi penguapan. Panas yang dihasilkan pun jadi merata dan singkong jadi lebih cepat empuk dan matang. Penguapan adalah proses perubahan wujud benda cair menjadi gas. Langkah yang selanjutnya adalah tumbuk singkong menggunakan lumpang. Kemudian tambahkan sedikit garam, lalu tumbuk lagi sampai halus. Dapat diketahui bahwa pada saat menumbuk singkong dalam pembelajaran IPA memerlukan gaya otot, yaitu gaya yang terjadi ketika seseorang menggunakan energi yang ada pada tubuh, sehingga otot-otot berkontraksi dan menghasilkan sebuah gaya. Saat singkong ditumbuk juga terdapat tumbukan dan gaya gesek antara permukaan alu dan lumpang. Semakin cepat dan kuat gerakan menumbuk, maka semakin besar momentumnya. Setelah singkong ditumbuk sampai halus, langkah selanjutnya adalah pipihkan adonan singkong dan isi dengan gula pasir, lalu bentuklah menjadi bulat. Untuk isian coklat, pipihkan adonan singkong, isilah dengan coklat, lalu bentuklah menjadi oval. Dapat diketahui bahwa adonan singkong adalah benda padat. Benda padat dapat berubah bentuk dengan perlakuan tertentu seperti ditumbuk, dipipihkan, dan dibentuk menjadi bulat atau oval.
Langkah selanjutnya yaitu gorenglah adonan di atas kompor yang sudah menyala, yang di atas kompor terdapat wajan berisi minyak goreng. Dapat diketahui bahwa wajan terbuat dari bahan konduktor, yaitu yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Kemudian, adonan singkong digoreng dengan api yang sedang hingga adonan berwarna coklat. Pada saat kompor dinyalakan terkait dengan IPA dan di atasnya terdapat wajan, akan terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Arti dari konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Adapun pada saat minyak sudah panas, akan terjadi gerakan naik dan turun minyak tersebut. Peristiwa itu adalah salah satu contoh perpindahan kalor secara konveksi. Arti dari konveksi yaitu perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Langkah yang terakhir yaitu angkat dan tiriskan menggunakan serok penggoreng jika adonan getuk goreng sudah berwarna kecoklatan atau sudah matang. Dapat diketahui bahwa pada saat penyerokan dalam pembelajaran IPA memerlukan gaya otot, yang artinya gaya yang terjadi ketika seseorang menggunakan energi yang ada pada tubuh sehingga otot-otot berkontraksi dan menghasilkan sebuah gaya. Setelah ditiriskan, getuk goreng siap disajikan dan siap dinikmati. Ketika makan getuk goreng berdasarkan hasil dari proses penggorengan tadi, isi dari getuk goreng yang mulanya berisi coklat dan gula pasir berbentuk padat berubah menjadi cair dan meleleh. Karena adanya sifat dari konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Berubah menjadi cair yaitu mencair adalah benda yang mulanya berbentuk padat berubah menjadi cair. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.